perguruan tinggi itu tentang sekolah tinggi teologi. Jadi mata kuliah Islamologi itu wajib harus ada dia. Dan di keterangan dari Kementerian Agama, kenapa Kementerian Agama? Karena bagaimanapun juga ini kan tetap izinnya itu kan di bawah Kementerian Agama, di kekristenan lah ya jatuhnya. Jadi sebenarnya persoalan ini aku mempelajari ya, ada aku baca tesis dari seorang mahasiswa S2 di Yogyakarta. Dia membedah tesisnya itu tentang sekolah tinggi teologi Abdil di Kota Semarang. Ya, dia sengaja ambil judul itu, jenis penelitiannya itu ada jenis penelitian kualitatif. Dia ini kan jenis penelitian tesis ini kan adalah makalah ilmiah ya. Dia mempelajari situ bagaimana tentang mata kuliah Islamologi ini diterapkan di kampus STT Abdil di Kota Semarang itu. Dia ambil tesis itu. Dan sistem yang dilakukan ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara dengan dosen, dengan mahasiswa dan sebagainya. Di sini aku sangat tertarik gitu loh. Memang di aturan itu sendiri tidak ada sebuah peraturan yang mengatakan dosen dari mata kuliah Islamologi ini harus beragama Islam, itu memang tidak ada aturan. Jadi dosennya ini boleh saja berasal dari mana, agama apa. Jadi ini kelemahannya gitu loh. Sementara mata kuliah Islamopia ini kan mata kuliah yang mempelajari tentang Islam, tentang kajian Islam gitu ya. Tentang kajian Islam. Memang lebih bagusnya memang dosennya ini adalah dosen yang beragama Islam yang mempunyai tentang ilmu Islam. Bisa saja mungkin jadi dosen tamu atau dosen tidak tetap. Itu tergantung dari yayasan itu. Nah, dari penelitian itu Prof, kulihat begini. Ternyata di STT itu, ini tesisnya ini dia lakukan di tahun 2018 ya. Syarat dia untuk memenuhi S2. Di situ kulihat dia mempelajari tentang penelitian itu, ternyata di STT Teologi Abdil ini itu mata kuliah Islamologi ini walaupun itu diajarkan oleh orang Kristen, tetapi dosennya ini mereka kuliahkan gitu loh. Mereka kuliahkan S2 di UIN di Yogyakarta. Wah, ini kan keren gitu loh. Jadi artinya mereka kuliahkan, jadi betul-betul mata kuliah ini dosen walaupun bukan beragama Islam, walaupun dosen tetap mereka, tapi mereka kuliahkan dosen ini ya di kejurusan Islam gitu loh. Inilah yang langkah-langkah yang mereka lakukan di STT Abdil di Kota Semarang ini. Supaya apa? Supaya tujuannya mata kuliah ini kan wajib nih. Tujuannya sebenarnya pemerintah mengatakan kenapa mata kuliah ini wajib di STT itu, supaya karena pertama Indonesia ini adalah negara mayoritas. Dan ini disengajakan masukkan di mata kuliah wajib atau yang kita kenal mungkin ya Prof, kalau mata kuliah wajib itu istilah tuh Prof, lupa aku Prof. Mahasiswa yang wajib diambil. Enggak, mata kuliah yang wajib ini ada istilahnya itu MKDK, mohon maaf Prof. MKDK. Ya, mata kuliah dasar keahlian ya, MK. Itu ini kan mata kuliah wajib ini. Dan kenapa jurusan ini harus ada di STT Islamologi ini? Karena pertama pertimbangannya itu adalah di Indonesia ini adalah negara mayoritas itu beragama Islam. Yang kedua, supaya mahasiswa itu memahami tentang kajian Islam, bukan menyuruh tentang inti Islam ya, kajian Islam ini supaya bisa menimbulkan toleransi. Ini tujuannya sebenarnya. Makanya yang mata kuliah ini diwajibkan. Cuma kebanyakan kampus-kampus ini, STT ini ya, dia tidak mengambil dosen yang tentang mata jurusan Islamologi ini adalah dosen yang beragama Islam gitu loh. Memang eloknya seperti itu kan. Tapi kelemahan ada aturan. Di aturan itu sendiri tidak ada menjelaskan dosennya itu harus beragama Islam. Ini kelemahan dari regulasi aturan kita. Nah, ini mungkin juga sebagai masukan nanti dengan ada kejadian seperti ini. Dan aku tertarik mempelajari tesis seseorang anak ini di sekolah tinggi di Abdil di Kota Semarang itu. Dia ingin melihat dosen mengajar jurusan Islamologi ini berbasis apa dia di sana. Di STT Semarang ini ternyata walaupun dia beragama Kristen, tetapi kampusnya menguliahkan dosen ini gitu loh. UIN di Yogyakarta untuk mengambil jurusan tentang agama Islam. Nah, dengan bekal itu itulah dia akan menjadi dosen mata kuliah Islamologi itu. Ini langkah-langkah yang sebenarnya harus ditiru gitu loh oleh STTT.
Ya kan? Udah STT. Jadi ini pembelajaran bagi kita. Alhamdulillah lah dengan kasus-kasus seperti ini kita semakin tahu. Ternyata memang sayang ya. Kalau di dunia intelektual pun akhirnya dikotori juga dengan hal-hal yang bisa menimbulkan permusuhan. Mungkin seperti itu Prof. Dan lain sebagainya. Lanjut. Makasih Bang Sondi ya, sangat edukasi ya. Ini saya berpendapat kalau ini semua terjadi di sekolah tinggi, saya yakin toleransi itu terjalin dengan baik. Tapi persoalannya beberapa STT yang terutama yang dinaungi oleh agama Kristen tidak demikian adanya. Ternyata telah kita buka-bukaan, bukan lagi toleransi di sana, tapi kebencian terhadap Islam. Buktinya yang dimaksud tadi MKDK itu 2 SKS. Dia kalau nggak lulus dari situ nggak bisa jadi sarjana teologi. Ya materi-materinya adalah isi kebencian, membahas Al-Quran. Terus narasumbernya atau referensinya dari Islamophobia semua. Referensinya dari Christian Prince, dari yang lain-lain begitu. Tidak ada satupun referensi misalnya dari ustadz siapa, dari siapa, dari Islam gitu, nggak ada. Artinya apa di sini? Di sini ada memang yang ingin dicapai bahwa lu jangan nanti kalau sudah jadi sarjana teologi, lu harus menjadi misionaris. Ya, ilmu lu kita bekali bahwa Islam itu kayak gini gitu loh. Sembahan orang itu, sembahan umat Islam itu adalah ya seperti ular misalnya, contoh begitu ya. Al-Fatihah itu ya begini loh terjemahannya. Begini loh penafsirannya. Jadi mereka memang ini didoktrin dari dalam, kemudian keluar mencari mangsa. Nah ini yang mereka capai gitu loh Bang. Yang saya pelajari dan sudah kita bongkar. Setelah kedoknya terbongkar, yang mereka menarik semua jejak digitalnya begitu. Tapi telat. Jadi sekali lagi di sana tidak ada lagi bentuk ingin toleransi. Ya mungkin toleransi gambarannya secara luar, tapi secara ke dalam ya isinya adalah kebencian dan misionarisme yang ada di sana. Targetnya adalah mereka dibekali speak, mereka dibekali ilmu komunikasi, mereka dibekali kebencian terhadap Islam. Baru kemudian mengajar di luar. Termasuk yang sering kita hadapi di sini, di media sosial itu. Ya itulah saya maksud tadi. Sekali lagi bahwa kampus yang kayak begini harus dihentikan. Silabusnya, mata kuliahnya, dosennya, siapa penuh dengan menafsir Al-Quran. Bukankah di dalam Bang Sony paling paham orang hukum bahwa dilarang menafsirkan kitab suci agama lain di luar daripada penafsiran pokok. Ini udah melanggar banget undang-undang. Bang Sony mungkin bisa nanti memberikan edukasi hukum apa maksud dilarang menafsirkan kitab suci orang lain, agama lain di luar daripada penafsiran pokok. Ini dia udah tafsirkan berlebihan, didoktrin kepada mahasiswanya. Kalau mahasiswa ini tidak lulus 2 SKS ini nggak bisa jadi sarjana teologi. Artinya alumni-alumninya adalah termenset dalam pikirannya membenci Islam. Gitu Bang Sony, terima kasih. Oke, makasih Bang Andi. Aku memang sengaja mengambil rujukan ke STT Semarang ini ya untuk sebagai bahan perbandingan. Karena kalau kita telusuri mungkin banyak STT ini yang hampir sama melakukan di STT Nias, mungkin belum terungkap. Nah, kenapa aku mengambil ini sebagai bahan perbandingan? Ternyata ada di kampus STT itu mereka itu bisa menerapkan betul-betul pure memberi ilmu yang sebenarnya gitu loh. Ini sebenarnya rujukan aku kenapa aku mengambil. Ini memang tesis dari seorang mahasiswa ya, seorang mahasiswa S2 UIN tentang tata cara pengajaran di jurusan Islamologi di STT Abdel Kota Semarang. Nah artinya begini, artinya memang di satu sisi kita menginginkan ya, kalau bisa ini regulasi ini harus diganti lah, karena ini menyangkut tentang agama. Sebaiknya memang dosen bidang jurusan Islamologi ini sebaiknya itu memang berasal dari agama Islam. Kan yang namanya dosen itu kan ada 3 kategori ya, dosen tetap, tidak tetap, dosen undangan. Jadikan aja sebagai dosen undangan. Ya, dosen undangan ini cuma sebuah dosen yang diundang untuk memberi perkuliahan itu dengan jadwal tertentu. Supaya apa? Supaya betul-betul tujuan dari pemerintah ini dengan tujuan pemerintahan melalui Kementerian Agama tentang memberi izin STTT itu betul-betul bisa terwujud untuk bisa menciptakan toleransi beragama gitu kan. Bukan jangan dibikin sebaliknya.
Itu yang pertama. Yang kedua, memang kelemahan kita itu adalah tidak begitu lemahnya mungkin lolos kontrol ya dari pemerhati pendidik tentang silabus dari sebuah universitas yang namanya STT ya, karena atau selain pada silabus itu kan dikenal juga apa namanya, di silabus itulah sebenarnya ya konsep-konsep seorang dosen itu sebelum mengajar itu memang harus tertuangnya di situ. Tidak boleh seperti kata Bang Andi tadi, tidak boleh menerjemahkan dari pokok-pokok ajaran Jesunnahnya. Ini kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 ya. Undang-Undang Nomor 1 RPS tahun 1965. Itu pasal 1 itu sanksi hukumnya luar biasa. Tidak boleh menerjemahkan atau menafsirkan di luar dari konteks pokok ajaran utama. Nah, ini sebenarnya gitu loh. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, ya mudah-mudahan ini kalau aku menyarankan karena ini di bawah Kementerian Agama, tidak ada salah kita menyurati dengan bukti-bukti yang ada. Ya, mungkin dengan seperti ini nanti bisa ke depan STT itu bisa betul-betul kembali gitu loh. Ya, kalau tidak juga bisa kembali ya kita sebagai warga negara yang baik untuk menjaga toleransi itu kita kesampingkan dulu agama misalnya, kita bisa menuntut. Karena dampak yang diajar itu adalah dampak kebencian jadinya. Ya, dampak kebencian karena itu diajarkan oleh orang-orang yang tidak ahli di bidangnya gitu. Apalagi ini kan dunia pendidikan, dunia kampus. Dunia akan menciptakan kaum intelektual gitu. Kenapa harus dirusaki seperti itu? Ini memang kita sayangkan gitu kan. Jadi sekali lagi ini kita minta jangan pernah menafsirkan di luar dari pokok ajaran, pokok inti. Karena itu berarti Anda sudah melanggar Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang RPS tahun 1965 itu sanksinya sangat luar biasa. Di pasal 1 itu tidak boleh menafsirkan di luar dari pokok-pokok ajaran utama yang ada di dalam sebuah ajaran tertentu. Mungkin demikian Bang Andi. Saya setuju itu Bang. Sangat-sangat itu undang-undang itu masih berlaku sampai sekarang. Tapi orang ini kayaknya katanya tadi ada lembaga hukum, ada penasihat hukumnya gitu loh. Masa nggak memberitahu sih dosennya, mahasiswanya, Anda melanggar loh ini undang-undang. Membahas Al-Fatihah itu seenak udalmu ya. Menulis lafaz Allah itu dengan gambar-gambar ular. Ular apalah segala macam begitu. Alhamdulillahirabbil alamin diterjemahkan ada dua Tuhan, Ilah dan Rab. Itu di mindset ke mahasiswanya loh supaya lulus. Ini kan pembodohan dalam menerjemah. Gitu loh. Di sana kan ada kata Ilah dan Rab, katanya Ilah satu Tuhan, Rab Tuhan. Jadi di Islam itu ada konsep Trinitas juga. Ini kan menafsirkan. Yang kedua adalah bahwa Islam itu ada sekte, kedua Islam itu radikalisme dan seterusnya begitu. Ini kan di mindset sama seorang dosen kepada mahasiswanya gitu loh. Jadi kalau nggak mengimani ini dalam hal di kampus dia tidak akan lulus menjadi sarjana teologi. Jadi alumni orang yang kayak beginian memang sudah didoktrin untuk membenci Islam. Dengan siapa yang ngajarin? Dosennya. Nah ini tentu kebijakan dari kampus. Nggak mungkin rektornya. Kalau ini kan bukan rektor ya, dekannya. Kalau rektor itu kan universitas ya teman-teman. Kalau sekolah tinggi itu dekan. Nggak mungkin dekan. Pembantu dekan 1, 2, dan 3 itu. Nggak mungkin dia nggak tahu. Kalau yang diajarkan itu salah. Tapi tutup mata. Cara menutup matanya adalah memasang penasihat hukum untuk menangki semua yang datang ke sana. Hadapi dulu ring satunya, baru Anda bisa masuk ke area kampus kan itu maksudnya taruh ada lembaga hukum di situ. Bukan edukasi tapi provokasi kebencian kok isinya. Buktinya setelah kita viralkan dia tutup semua websitenya. Ketakutan mereka tidak bisa tidur semalaman. Dia nggak bisa tidur dengan ketakutan. Opung Rambe sebagai opung kita di sini tidak bisa tidur karena merasa teriris-iris iman kita semua gitu loh. Jadi berbeda begadang kita dengan begadang mereka. Mereka panik menunggu, wah apa yang terjadi nih kalau umat Islam datang memberi somasi nih. Itu sih dari saya Bang Sony. Kita sebagai pernah juga kuliah kok. Saya kuliah 4 tahun lebih gitu nggak pernah. Bang Andi menghapuskan barang bukti itu udah masuk pasal 221 tuh nggak salah hukum ya. Iya benar. Iya salah mereka itu. Betul sekali. Ya, menghilangkan barang bukti itu kan pasal 221. Pasal berlapis Bang. 4 tahun. Udah jadi pasal berlapis udah mereka ya udah. Iya, di satu sisi bisa lembaganya ditutup, kedua ke sisi yang memberi materi perkuliahan itu otomatis dosennya itu pidana. Nah itu yang bodohnya mereka tuh begini. Dengan
menghilangkan barang bukti itu justru mempermudah kita Mereka memproses gitu loh. Iya kan? Dulu ada, sekarang kenapa dihilangkan? Dan dia lupa ada pasal 221 tentang menghilangkan barang bukti itu 4 tahun loh itu. Ini ada guru saya di sini Kurambe ini, menghilangkan barang bukti itu. Jadi berlapis ini pasalnya Bang Andi. Lanjut. Ya sedikit, Bang, udah sedikit. Aku mau turun, mau pulang ini sudah. Jadi sebelum terakhir, ini data dari Pedidikti, Pendidikan Agama Kristen STT ya. Nah, kemudian di sini ada namanya riwayat program studi ya. Kemudian di sini data dosennya, dosen Mambes tahun 2024 ada namanya Bezatulase, pendidikannya tercatat, Aprianus Zega S2, Timotius Gea MTH S2 S2, Bazahatilaya S2, Sayalilase S2. Nah, jadi ini ada 5 orang dosen di STT Nias ya kan. Nanti akan kita cek siapa yang mengajarkan Islamologi tadi. Ini Opong Rambe dan Dasondi. Nah, ini data-data dosen karena pasti jelas dosen yang pengajar Islamologi di antara mereka ini, ataukah bisa jadi itu karena suruhan dari yayasan Kudus namanya, saya lupa namanya, Yayasan Kudus kalau nggak salah. Nah, jadi ini STT Teologi Nias ini saya menggunakan data dari Pedidikti ya, Pangkalan Pendidikan Tinggi. Ini semua datanya lengkap. Dan di dalam ini juga nanti ada namanya akreditasinya. Nah, ini akreditasinya ini tidak ada sebetulnya. Ya, datanya belum jelas. Nih, akreditasinya baik pada 2010 saja. Nah, jadi memang posisi kampus ini memang tidak terakreditasi. Itu aja tambahnya, Bang Handi. Aku izin pamit dulu nih, Rifa. Mau pulang dulu nih. Yuk. Jadi website itu nggak bisa dibuka lagi ya? Website-nya nggak bisa dibuka lagi? Websitenya nggak bisa dibuka lagi, Bang. Nah ini Tapi kita udah rekam. Kita udah rekam itu. Aku udah rekam pertama linknya kebuka sama aku udah rekam semua, ada aku filenya itu. Nggak bisa kabur kalian. Nah. Ini maksudnya kategori materi kuliah. Sini sebetulnya setelah membangun organisasi ada namanya di sini mata kuliah umum Islamologi. Setelah membangun organisasi ini. Nah, ininya hilang di sini. Jadi itu mau nambah tambahannya. Wah, menghilangkan barang bukti. Itu dulu Dasandi, makasih Bang Zuma, Uniripa. Aku izin pamit dulu. Yuk, assalamualaikum. Terima kasih. Opung lagi, silakan. Terima kasih. Opung ke mute. Mute Opung. Baik, terima kasih Prof. Menanggapi tadi uraian dari Uda Sondi mengenai di kampus itu mengharuskan dibentuk Biro Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum untuk kelengkapan. Memang itu betul. Namun perlu untuk para netizen ya, netizen kita ini sudah 1,5 nih. Antara profesi advokat dengan LBH ataupun OBH, organisasi bantuan hukum dimaksud, itu berbeda regulasinya itu. Kalau profesi advokat itu diatur dengan undang-undang advokat. Kalau profesi di OBH itu pengaturannya, regulasinya diatur juga tersendiri dengan undang-undang bantuan hukum nomor 16 tahun 2011. Jadi fungsi peranannya berbeda walaupun pekerjaan yang bidangnya sama. Nah, oleh karena itu kalau di kampus itu memakai advokat bukan OBH, saya ulang sekali lagi, advokat bukan OBH. OBH yang dimaksud tadi itu organisasi bantuan hukum jenisnya LBH macam-macam. Tentu ini sudah tidak ada hubungannya. Tapi kalau OBH tadi memang hubungannya dengan perguruan tinggi ilmu hukum atau fakultas hukum. Itu diharuskan untuk meningkatkan, melengkapi syarat kenaikan akreditasi ataupun memperoleh akreditasi. Itu. Nah, OBH dimaksud pun masih ada lagi regulasi yang mengatur tentang keberadaan OBH itu sendiri. Bukan semua OBH ataupun lembaga bantuan hukum macam-macam
lantas sudah boleh praktek, boleh dia praktek, tapi yang diakui saya itu adalah organisasi bantuan hukum terakreditasi. Akreditasi itu A, B, C, paling rendah C. Nah itu. Dan kalau itu diharuskan dalam perguruan tinggi. Perguruan tinggi apapun dia, khususnya untuk perguruan tinggi ilmu hukum, tentunya disiplin ilmu S1 hukum. Untuk mendukung klinik praktek hukum, apalagi sekarang ini udah Sondi ini guru besar kita menggalakkan lagi sekarang ada namanya paralehal. Nah, paralehal itulah yang berperan banyak aktif di OBH-OBH itu, ataupun mahasiswa-mahasiswa yang praktek di lembaga bantuan hukum pendidikan, apakah itu perguruan tinggi ilmu hukum atau universitas. Ini yang untuk praktek mereka sebenarnya. Itu yang lagi digalakkan pemerintah yang seperti peran Korup Yusril itu. Dalam tempo singkat-singkatnya mereka akan melakukan. Tujuannya itu membangun budaya hukum di tingkat desa maupun kelurahan. Bahkan kita akan rencanakan, kita juga dari pihak OBH, Organisasi Bantuan Hukum, akan membangun untuk paralel-paralel baik di perguruan tinggi maupun di tengah-tengah masyarakat. Nah itu maksud saya jelaskan ini, bahwa dua profesi berbeda tapi bidang yang sama. Advokat adalah profesi, officium nobile, terus kemudian organisasi bantuan hukum yang tergolong seperti LBH, Biro Bantuan Hukum dan sebagainya itu. Jadi ada semuanya klasifikasinya, agar supaya tidak salah menafsirkan bahwa advokat demikian, terus kemudian tadi udah Sonde menyebut-nyebut di kampus itu memang harus ada klinik hukum namanya sesungguhnya kalau di kampus itu. Tapi ditingkatkan akhir-akhir ini menjadi LKBH, LBH, apapun sebutannya, bagus sekali. Semua itu adalah untuk kemajuan disiplin ilmu tentunya. Kira-kira begitu, udah Sondi, Bang Handi, Uniripa, tidak mengurangi rasa hormat. Di tempatku di Balikpapan IKN Nusantara sudah siap untuk memasukin fardu wajib. Fardu ya wajib ya. Nanti diprotes Uniripa lagi. Pantang salah selek ngomong. Ini kalau bisa nih udah Sondi Uniripa ini harus segera dikeluarkan paralehalnya ini supaya lebih menggigit anunya dakwanya gitu. Habis kemarin tadi dia dukung. Ada nanti Kemarin di WA tadi itu. dikasih SK ini Bung, SK pemberhentian jadi perempuan. Iya. Hampir ku tarik lagi gadis Minangnya itu. Kualat deh sama aku. Masya Allah. Nanti Uniripa ingatkan saya sebelum lanjut. Nanti awal Desember ini kemungkinan saya akan gelar pendidikan hukum paralel. Nanti tolong kamu daftar. Iya, Biar mau aku. nanti setelah Aku mau jadi gubernur. dibilang paralel gubernur. Kung di kampusku Paralel udah dulu. ada tuh Kung. Kung di kampusku udah ada hukum Ya. paralegal. Cuma baru D3. Itu dia. Jadi Hukum kita paralegal. bangun nanti, ya. Nanti Uniripa ini nanti paralel kita. Sarjana hukum. Paralel Ripa apa lo? CPLA. Nanti saya berikan gelarnya itu Yeah. CPLA. Nanti Pakai itu Pendetawati. yang memberikan gelar itu bukan saya. Menteri Hukum dan HAM memberikan gelarnya. CPLA. Dibilang orang nggak nyambung ya. Maksud opung itu kan nanti double ini. Kenapa aku bilang ada kaitannya sama gubernur? Kalau aku sudah ada banyak gelarnya di belakang, aku udah bisa mencalonkan diri jadi pejabat. Ya kan opung? Ih, orang ini. Oke, undur diri dulu. Sudah tarhim di masjid saya di IKN Nusantara Balikpapan. Tidak mengurangi rasa hormat untuk Uda Sondi, semua yang ada. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini ya, Bang Andi dan teman-teman yang Dodo, Uda Sondi juga. Saya 15 menit maghrib, lanjut. Kasih ini moderator. Entah kan ini bukan kebetulan, tidak, aku nggak percaya kebetulan karena aku percaya semuanya qadar Allah ya. Yang kita lihat sekarang ini justru
Allah memperlihatkan kebenarannya dengan cara kita diperlihatkan pertama, kebanyakan dari mereka justru viral menjadi penghujat. Mereka menuduh kita penghujat, tapi kita insya Allah kita bisa buktikan kalau kita bukan penghujat. Mereka banyak yang menghujat, banyak yang kabur. Ya Dek, Yoga. Apa makan aku? Oh ya, mute dulu lah kau. Jangan kau dengarkan orang. Kau ini pula. Jadi ketika mereka banyak terkenal menjadi penghujat seperti tertangkapnya si anak Batak, viralnya Agatha yang kabur. Kalau Agatha itu benar dia nggak mungkin kabur. Lina Wijaya, si Logika yang bersekongkol dengan mereka, viral mereka menghujat. Bagaimana kemudian si Taipudin juga kembali menghujat. Saya punya rekamannya, tambahan-tambahan rekaman penghujatannya. Dan setelah banyak penghujat dari kalangan mereka yang terkenal, ternyata Allah bukakan lagi bahwa penghujatan-penghujatan itu bukan independen, bukan by personal, tetapi terstruktur. Ini lebih menakutkan. Kalau personal mungkin kita bisa bicara lah itu oknum. Tapi kalau sudah organisasi, lembaga, itu nggak bisa dikatakan oknum. Ini sudah bentuk kebencian kepada umat Islam. Jadi kemarin ada salah satu orang Nias naik, saya sudah punya rekaman videonya itu. Dia naik membabi buta sambil mengatakan begini, di Nias ini Islam itu bagi kami BABA BIB katanya. Jadi ini kenapa kok benci sekali ya? Ya wajar ternyata. Wajar ternyata karena kebencian itu telah dipupuk dari lembaga-lembaga pendidikan yang mereka miliki. Nauzubillah min dzalik. Jadi wajar kiranya kami ini ada. Di sini sudah selesai maghrib ya, di sini saya di Ternate. Nah, mungkin begitu. Nah, Yoga mungkin apa pendapatmu, Dek? Melihat fenomena begini, silakan, Dek. Lagi makan aku, nanti aku kasih pendapat ya. Makan aku dulu. Oh, sumpah. Pedas sekali pun. Jangan kau makan B2 lagi ya, Yoga ya. Yoga. Jangan makan B2 lagi. Nggak ada aku makan babi. Nggak boleh itu. Udah 3 hari aku udah berapa ya? Sama ini 4 hari lah makan babi aku. Alhamdulillah. Jadi mungkin ya. udah pengen nanya sama Bang Andi. Bang Andi, apa langkah kita selanjutnya nih Bang Andi menyikapi kasus STT ini? Ya ini. Gimana itu? Langkah selanjutnya mengumpulkan data-data secara lengkap. Kemudian rencana Mas Glenn nanti ke Sumatera Utara, melibatkan DPW Sumatera Utara, bekerja sama dengan umat Islam yang ada di sana. Ya, mengirimkan surat dulu, kami mau datang, terus kemudian nggak ditanggapi ya datengin, kalau nggak direspon ya melalui proses hukum. Apa seperti itu Bang Sodi? Ya kalau aku mungkin begini Bang Andi ya, karena izin dari STT ini kan di bawah kementerian ya, di bawah Dirjen Bimas Kristen ya, Kementerian Agama. Itu kan berarti berpusat di kota Jakarta. Kalau aku menyarankan, ya kalau memang kita ingin untuk ini, tidak ada salah juga mengumpulkan barang bukti, baik bukti kita sebelum terhapus dan yang sudah terhapus itu kita lampirkan. Udah. Kan, alhamdulillah kemarin kan sudah disimpan filenya itu kan. Ya udah kita serahkan itu tuh keberatan kita ke Kementerian Agama saja. Artinya di sini nanti kan masalah izin mereka ini kan di bawah Kementerian Agama ini. Kalau memang ditemukan hal seperti itu sanksinya sangat berat. Itu kampus itu bisa ditutup. Karena bagaimanapun juga sekali lagi Tridharma perguruan tinggi itu salah satunya kan mencerdaskan kehidupan anak berbangsa dan bernegara. Bukan malahan menciptakan perselisihan, intoleran, nggak seperti itu. Itu berarti juga sudah melanggar sumpah Tridharma pendidikan tinggi. Jadi kalau saran aku lebih bagus ya kita langsung ke pohonnya aja. Pohon pokoknya siapa? Ya pohon pokoknya ada ke Kementerian Agama. Karena perizinan ini di bawah Dirjen Bimas Kristenan, ya kita surati. Itu loh. Karena ini sudah cukup sudah cukup miris kita melihat bagaimana tindakan kriminal. Allah itu dipermainkan seperti itu, dilambangkan seperti gambar ular seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang kan Kementerian Agama ini nggak salah, Kementerian Agamanya kan mantan Imam Agung Istiqlal Bang Andi. Ya, iya. Ya itu. Jadi kalau aku sih lebih condong ke situ. Yang kemarin ciuman sama Paus. Jadi kalau Bang Sondi bagus dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dari kalau dari bawah ke atas
SCT ini tidak disentuh. Artinya apa ya? Dia juga harus memberi statement dong. Maksudnya apa? Sampai dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Ketemunya nanti di tengah-tengah kesimpulan. Itu kita lakukan dua-duanya, Bang Sandi. Iya, kalau ke bawah itu kan action kita kan? Iya. Action kita menyikapi itu. Kalau atasnya kan betul kita dari jalur hukumnya kita pakai dari atas. Kalau dari bawah itu kan actionnya untuk mempertanyakan kenapa harus ada seperti ini sistem pembelajaran di kampus itu gitu loh. Tapi tetap ujung-ujungnya yang menentukan apakah ini akan dicabut atau tidaknya tetap itu di bawah Kementerian Agama. Itu loh Bang Andi. Iya. Ya tetap dari sana, tapi kita harus pengen tahu apa maksudmu kan gitu. Nah untuk apa maksudmu itu tentu bukan Dirjen Binmas Kristen yang jawab, tentu yang pelakunya yang jawab. Maksudmu apa kan gitu. Itu yang diminta netizen divideokan. Gitu. Artinya untuk menambah pembuktian ya? Iya betul. Boleh. Oke itu aja. Kalau berbicara hukum tuh nggak boleh panjang-panjang, harus to the point. Aku udah ini juga nanti sih. ditafsirkan salah lagi Bang Sondi. Betul. Bang Andi sama udah Sondi, aku juga udah koordinasi sama Ustadz Ki nama. Alhamdulillah sudah ada sampai ke atas juga sama Ustadz Ki. Mau diputarkan PN-nya? Tindak lanjuti di wilayah MUI. Proklamasi Jakarta Pusat, Dewan Dakwah Nasional, Jalan Keramat Raya 49 Jakarta Pusat. Departemen Agama di Jakarta Pusat. Ini kan pas udah Sondi chat aku tuh langsung tuh download semua sama aku rekam kan. Maksudnya aku rekam sambil buka tuh, jadi ketahuan kalau filenya memang kita ambil dari situ. Aku rekam, aku punya rekamannya, aku punya filenya semua, aku kirim ke Ustadz K semuanya tuh. Semua file-filenya. Jadi pegang sebagai ini sama Ustadz K nama gitu. Semua sih, bukan cuma sama Ustadz K, ada beberapa orang sih yang aku juga kasih tahu biar banyak yang bertindak begitu. Biar bukan cuma API aja yang bertindak, mudah-mudahan. Masalahnya apa ini Rifa? Masalahnya sekolah kalian itu mengajarkan kebencian seperti kitab kalian yang memerintahkan untuk membenci. Tapi itu kan subjektif, itu kan mata kuliah. Kok subjektif? Mata kuliah subjektif. Ada gila-gilanya kau. Subjektif kau bilang mata kuliah. Mata kuliah itu diajarkan untuk masyarakat yang umum. Stres kau nih subjektif kau bilang. Kepada masyarakat yang umum itu kan mahasiswa teologi untuk mengerti dan mengenal. Kau tahu tempat sekolah itu gunanya apa? Kau pikir di situ tempat yang hanya diperuntukkan untuk ini aja ya? Hei, itu tempat umum. Itu kalangan terbatas loh. Emang setel kau hamarai dulu yoga. Kau ajar orang dulu. Enggak. Rifa nggak bisa menjelaskan karena itu kan adalah tempat. Apa yang nggak bisa menjelaskan? Tempat eksklusif. Kau jangan PA. Kampus itu tempat umum. Tahu kau? Di mana di situ tempat transfer knowledge dan transfer attitude. Attitude Kristen mengajarkan kebencian. Biar cerdas. Diam kau dulu. Kau adalah penghujat. Ini contoh penghujat nih satu ini nih. Saya tanya dulu sama dia. Bro, dengerin dulu pertanyaannya. Lu dengerin dulu. Kalau enggak saya turunin, dengerin dulu ya. Aku punya video, dengar. Bang Andi, dia pendusta. Aku tampilkan videonya ya. Kau macam-macam kau sama aku. Ku punya data kau mengajarkan kebencian kepada Mikana. Oh, kau mati kau. Nih, kau kau pikir aku nggak punya data kau pertama kali, kau yang menghasut si Mikana. Kita juga harus menyerang mereka, jangan kita ini aja. Kau kau tuh udah aku punya data kau semuanya, penghinaan kau terhadap agama Islam. Ya. Ini aja Spanker, boleh nggak dengerin pertanyaannya dulu? Boleh nggak ada kampus sekolah tinggi begitu mengajarkan kebencian? Boleh atau tidak? Jawab dulu. Begini, sama jangan saja begini, boleh atau tidak? Iya. Loh, itu kan ilmu ya. Saya tanya dulu, boleh nggak kampus itu mengajarkan kebencian? Boleh atau tidak? Bukan kebencian, kebencian itu subjektif. Ya, kalau kamu nggak mau jawab, ya udah. Bukan begitu. Kamu nggak mau jawab kan? Nah, saya nggak butuh bisa dia jawab. Orang yang mengeluarkan bau-bau babi di sini gitu loh. Saya butuh orang yang jujur. Jawab dong, kalau kau punya etika, kau masih menghormati agamamu, kau bilang tidak boleh dong. Emang ada? Nah, begitu dong pertanyaannya. Kita kasih data, itu baru diskusi. Kau ditanya apa, jawab apa. Mending gue turunin. Aku ada videonya bang, si Ekat itu ya. Dia yang mengajak si Mikana untuk menghujat nih
Aku ada videonya. Tenang aja, suara itu nggak bisa ditipui. Kau ganti akun 1000 kali pun kami tahu suara kau. Mampus kau. Kau pikir aku nggak ada punya video penghinaan kau kepada Islam? Iya. Iya, penghujat kau. Dia penghujat itu Yoga. Jangan kawan-kawan sama dia tuh. Iya, kurang aja. Dia yang mengajak si Mikana untuk menghujat. Kata si Mikana kan, iya katanya. Tapi kan mereka menginikan agama kita katanya. Terus dia mengajak untuk mana ini ya? Aku simpan videonya. Kau macam-macam. Kau pikir kami umat Islam ini fitnah aja? Dia itu mungkin tidak tahu permasalahan itu Bang Andi. Iya, dia nggak tahu. Apa yang terjadi di STT Nias itu dia tidak tahu. Dia mungkin mengatakan itu kan biasa di dunia kampus. Dia lihat dulu bukan masalah biasa dan tidak biasa. Yang kita komplainkan ini kan tentang pembelajaran jurusan Islamologi di sana. Bagaimana mereka menafsirkan sesukanya. Ya kan arti Allah itu mereka artinya seperti apa. Itu sebenarnya persoalan. Tapi dia kan tidak tahu persoalan itu. Materi Isra Mi'rajnya materi Isra Mi'rajnya itu sudah menyimpulkan sudah mengatakan bahwa Allah itu minta dipuji sama seperti iblis. Itu udah menyimpulkan loh Iya. Itu bukan itu lagi yang ini dia tidak paham mungkin dia itu. Kejadian itu dia tidak tahu. Makanya saya tanya boleh nggak ini secara umum dulu, boleh nggak ada kampus mengajarkan kebencian? Mestinya kalau dia normal tidak boleh. Nah, terus dia bertanya ulang dong, memang ada kampus kayak gitu? Ada, kita kasih data. Kan diskusinya begitu baru elok. Betul. Jadi emang begini, apa kalau ditanya jawabannya begini terus? Aku masih punya video setan itu. Kacau itu orang itu kayak gitu. Iya, aku cincang, aku jadikan. Apalagi itu terjadi di dunia pendidikan kan? Pendidikan lagi. Iya. Apalagi terjadi di dunia pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu kan dunia pendidikan akan melahirkan para intelektual. Dari sana aja udah diajarkan kebencian seperti itu ya gimana coba? Jadi ya gimana ya? Kesannya ini memang seperti struktur Damaskus juga ya Bang Andi ya. Ya Allah. Nggak takut aku di sini kalau ada Uni, ya kan? Ini anak ini emang kutokoi kau nanti deh. Ini ya si Ehad itu apa ya? Nama di akun dia tuh pertama Ehad. Saya masih ada videonya ini lagi saya upload dulu ya. Di banyak video yang saya rekam. Jadi biar orang tahu. Pertama kiamat itu asal mulanya kayak mana jadi begitu. Jadi saya punya tuh semua rekamannya tuh. Nah si Ehad ini dia yang bilang Mikana begini. Apa kata dia? Iyalah katanya banyak orang yang takut, dia takut orang banyak ke agama kita gitu. Jadi kita harus memang seperti Ehad Prawira, benar. Itulah dia. Itu penghujat kelas kakap itu. Saya punya semua video. Mana nih teman-teman. Si Ehad kalian umat Kristiani yang berhadapan dengan kami, itu kami rekam semua. Jadi hari ini sok manis depan kami nggak bisa. Kami udah tahu siapa kalian kecuali kalian bertobat. Bertobat kalian, tunjukkan perbuatan baik kalian, baru kami percaya. Mana Ehad? Oh ini ya, ada aku videonya penghujatannya. Oh itu udah dapat aku Bang Andi, kirain video itu. Enggak dibantu dulu untuk acara besok, dibantu. Tapi ya ini dulu. Sekarang ya, sounding ya. Tolong dibantu. Oke teman-teman, aku juga mau kasih kabar bahwa ada informasi dari Ustadz Kenama ya. Aku juga dapat videonya by the way. Kita dengarkan dulu ya apa soundingan dari Ustadz Kenama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjutkan, aku pamit dulu ya Bang Andi, Ripa, semuanya. Ya Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang Andi, tetap kita berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita dengarkan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Agak noise Ustadz kayak bikin. Ustadz dan Ustazah, akhi muslimin wal muslimah rahimakumullah, serta adik-adikku saya, para apologet muslim yang ada di APMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu amanah yang ingin saya sampaikan dan memohon ridho dari APMI untuk menaikkan ke YouTube channel atau ke TikTok undangan dari Tuan Guru kita yang mulia Ustadz Tanjung di Jakarta Islamic Center untuk acara besok. Acara ini untuk muslimin dan muslimah, tapi dikhususkan kepada mu'alaf. Saudaraku sayang, muslimin dan muslimah rahimakumullah, jika ada mu'alaf ya, ini bukan untuk paksaan atau kewajiban untuk datang, yang mungkin ada di sekitar Jakarta,
dan punya waktu, silahkan datang ke GIC, Jakarta Islamic Center Jakarta Utara, Tanjung Priok. Sekali lagi, Jakarta Islamic Center yang tepatnya berada di Jakarta Utara. Jika Anda memiliki waktu dan keridoan meluangkan waktu untuk datang berkumpul, di sana besok ada seminar ba'da zuhur sampai dengan sebelum asar. Demikian, saya mohon keriduannya dan mohon maaf untuk menitipkan amanah video ini kepada API. Demikian, semua sehat di sayang Allah. Mari berjuang terus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Itu aja gambarnya tuh loh, gambarnya aja kasih perlihatkan undangan. Ini aja aku kirim, aku jadiin screen belakang ya. Ini aku jadiin screen belakang dulu. Itu acara apa? Bang Andi sondingkan lah, apa acara apa? Nama acaranya? Seminar. Seminar apa? Seminar pendidikan Islam, terutama pembinaan mualaf. Nih ya, ini kan? Belum kelihatan Bener tuh. Belum nggak kelihatan ya. Ntar aku balikin ke belakang biar aku nggak kelihatan. Tuh. Nah ini. Ini sini ada seri pembinaan mualaf PPIJ yang akan diadakan tepatnya di daerah mana ini? Jakarta Islamic Center Tanjung Jakarta Priok. Islamic Center Tanjung Priok ya. Terus yang mengisi acaranya Dr. Kiai Haji Didi Supandi LCMA, Kepala Pusat PPIJ, dan pematerinya ada Bapak Ahmad Faiz Zainuddin SPSI. Jam 1.00 sampai jam 3 WIB. Rabu tanggal 13 bulan 11 tahun 2024. Begitu. Ini acaranya ya. Ya insya Allah nanti juga dipublish di TikTok. Oke. Ya, Kita tadi saya lanjut. udah informasikan kepada API Jabodetabek untuk insya Allah hadir dengan beberapa mualaf ya. Ya itu sih teman-teman, nanti kita expose lagi nanti jam 7 malam nanti jam 19. Oke, lanjut. Ya, jadi sekarang yang mau naik, Fandi lagi sholat maghrib yang mau naik. Ini si Ehad ini videonya kan. Ku bilang kami umat Islam ini nggak boleh berbicara fitnah tuh nggak boleh. Kau penghujat, termasuk kau di kalangan penghujat. Kau yang menghasut Mikana. Tapi kau sering ketabok sama aku, nggak malu. Betul. Iya, menghujat. Ada itu di video di YouTube itu kalau mau nonton kau yoga banyak mereka tuh yang niatnya menghujat agama Islam. Udah Tapi aku ketabok DM sendiri. karena itu kan nggak ada apanya di balas-balas. Mengejutnya. Mikana itu dia bidat di Kristen. Di Kristen aja dia udah sesat itu loh, Dek. Dia kan bukan Tritunggal itu. Berani-berani jadi mengganggu kita ya kan. Mau dijebaknya kau, Dek. Belum tahu dia siapa kita ya kan. Kami ini Power Rangers. Dia Ranger hitam, aku Ranger pink. Gak dihubungi kau sama kakakmu Yoga? Gak dihubungi kau? Apa? Aku dicari. Nanti aku ceritakan. Tadi aku kirim foto sama kau. Aku dapat. Mas aku udah hampir nggak apa-apa itu. Kamu Nila kirim. Nanti lah. Pokoknya kau yang penting jangan fisikmu diapa-apain. Berani dan konyol ya, berani dan apa itu juga harus bedakan ya. Ya, waspada dan berprasangka buruk itu bedakan. Ada perbedaan-perbedaannya itu. Kalau berani itu kita juga lihat, tapi kalau sudah mulai membahayakan ke diri kita, kita harus mengambil sikap. Tapi enak loh nih. Aku kan dari kecil nggak pernah aku kena dipukulnya aku enak loh, serius. Emang ada gila-gilanya dia ini. Iya. Dipukul. Tobat kau. Emang udah cinta kali dia sama Islam loh. Nggak peduli. Bahkan dia merasakan kenikmatan dipukul karena iman loh anak ini. Jangan-jangan itulah yang dirasakan oleh sahabat-sahabat Rasulullah waktu mereka berzikir disiksa itu ya. Nikmat iman yang udah dirasakan di hatinya itu. Udah nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi rasa khawatir di dalam dadanya itu. Yang ada hanya cinta kepada Allah. Cinta Bilal bin Rabah. Kalau dia sanggup lalui itu, kita sama-sama saksikan kemuliaan akan menghampiri anak ini ya. Kita sama-sama saksikan aja. Allah tidak pernah ingkar kepada janjinya. Nabi Muhammad pun tidak pernah berbohong.
Sudah terbukti itu semua. Bahkan kalau kutunjukkan nanti kejang-kejang nanti kalian. Masuk kan apa kan rombongan orang itu tadi kan. Udah aku bilang itu. Masuk dia. Apalagi si nenek lampir itu, ada satu lagi itu yang orang dekat rumahku itu. Siapa dia? Ada keluargamu itu? Iya, saudaraku juga itu. Yang apa mak tadi. Iya, dia kejang-kejang loh, Dek. Yang si Cici tadi? Itu nggak kenal aku. Oh, bukan. Yang 3 orang tadi kenal aku itu, yang pendeta itu kenal aku itu. Oh, yang pendeta perempuan itu? Enggak, yang gitu. laki-laki. Yang laki-laki itu pendeta kayak gitu? Iya, perempuan tuh kenal juga aku itu. Ngeri kali lo, pendeta kasar kali mulutnya lo. Itu kakakku itu yang nyuruh itu. Keras kali mulutnya lo, kasar kali lo. Nggak kenal Namanya kita. hantu. Nah ini emang ngeri kali bah. Lebih ini loh dia daripada aku loh. Yoga ini lebih frontal. Tau nggak kalian tadi apa? Ivandi kau tahu apa? Cek deh sama aku. Bang Dio. Assalamualaikum. Nih, Salam, apa Dio. chatnya nih? Apa chatnya nih? Nanti dulu dengar Bang Dio. Bang Dio dari tadi antri tuh. Ya Bang Dio. Ya. Gimana nih? Ya, aku lihat Bang Dio dari tadi antri di bawah. Maka aku naikkan. Iya udah mau nyampe apa tak nih bro ini? Tidak apa-apa santai. Oh mau bilang masalah itu data-data ya, file-file ya. Iya. Aman. Aku udah amankan juga file-filenya. Aku udah firasat aku nih. Ini pasti dihapus nih, bener kan? Iya, aku malam itu langsung kurekam. Kan kurekam sambil buka satu persatu, terus kurekam Bang, ada di laptop aku. Jadi gimana mau kabur mereka? Nggak bisa, akan dihapus. Gaweannya itu asalnya gaweannya Prof Oreo itu. Dibilangnya pagi-pagi kemarin kan di roomnya Bang Faruk. Bang, coba kau buka Bang itu Bang. Dikasihnya tuh linknya kan. Iseng-iseng lah aku buka. Ah, parah kali Bang itu masa STT kayak gitu kualitasnya. Penasaran lagu nih kan, penasaran aku. Ku buka, ngeri kali. Ya Allah ya Rabbi. Iya. Iya, jadi ini apa? Nah lanjutlah kan masih Yoga nih chat. Apa chatnya Fandi sama aku Fandi? Emang pengen ku toko ya anak ini loh Fandi. Dia yang cari masalah nih kadang nih. Dikirimnya lah kan rummu ya kan Fandi. Apa dibuatnya taping? Uni kesini mari kita basmi mereka. Aku kalau ada dekat dia ya aku tunjuk dia. Kau masalahmu belum selesai, kau pula mau cari masalah baru, aku bilang. Emang anak ini emang lucu-lucuannya dia nih. Makanya terpukul kali memang edaknya. Apa dia mualaf kah Yoga ini? Mualaf dia. Wajar terpukul edaknya. Soalnya kan dia ini anak ini kan lucu. Edaknya sayang kali pun sama dia, tapi sayang kali edaknya itu cara yang dia tunjukkan itu cara yang salah. Si Olan dia salah menunjukkan cara sikap dia karena dia sering ke gereja lah, bisa jadi kan. Lucunya ada kakaknya satu lagi baik katanya, dia shootnya lah sama si Olan nih. Olan kalau baik nggak mungkin kayak gitu jahat gitu. Banyak adikku, si Ovid pun adikku. Aku udah bilang kalau kalian tidak menghujat agamaku, bersaudara kita karena kita satu NKRI. Tapi kalau kalian menghina agamaku di atas ini, ya nggak bisa. Udah saya kirimkan itu filenya, itu sudah saya kirimkan ke siapa, ke Ustadz Kenama ya. Jadi saya nggak simpan sendiri. Saya nggak mau simpan-simpan file repot di handphone dan di laptop ya. Jadi saya kirimkan dulu baru saya hapus gitu. Gitu teman-teman. Nah jadi yuk saya juga menginikan ke Yoga. Yoga belajar saja, jangan ikut-ikutan dulu karena itu hanya akan menambah permusuhan. Keluarga kamu masih sedang tidak suka dengan apa yang kamu pilih, orang sekampungmu juga tidak suka. Tapi jangan ikut-ikutan lah gitu. Aku bilang itu di Kemal itu tempat berperang kataku. Aku bilang situ. Janganlah ini, jangan ikut-ikutan ya Dek, aku bilang. Tapi biarkan lucu dia kan dulu orang-orang itu masuk tadi kan. Iya, lucu aku. Dia bilang sama si Pandi, kau turunin orang itu, aku bilang nanti dulu biar rame, kata si Pandi. Kurang ajar kalian. Emang gak ada otak kalian berdua ini lama-lama loh. Inilah kalian itu. Kadang-kadang ada lucu-lucunya, ada geli-gelinya. Aku pengen kutumbuhi kalian berdua. Nggak boleh kayak gitu. Kasihan lah dia. Nggak, aku sendiri malu loh lihat mereka ngamuk-ngamuk di sini.
Kami nggak perlu lo ngamuk-ngamuk kayak gitu loh. Kenapa? Andai pun di depanku sekarang ditampar aku sama keluargamu Yoga, aku nggak berdosa. Nggak berdosa aku lebih takut berdosa. Biar aku ditampar sama keluargamu, ya. Kenapa? Kalian kulaporkan keluargamu kulaporkan kantor polisi. Zaman di Indonesia ini nggak boleh main tampar sembarangan. Nah jadi nggak ada perlu kita takut. Di Indonesia ini kita ada di bawah naungan hukum. Maka kalau kalian mempertontonkan tantrumnya kalian seperti itu, justru Yoga semakin mantap. Makin mantap imannya. Semua orang tadi itu yang emak itu kan, itu parah itu mulutnya itu. Nomor 1 itu. Nomor 1 mulutnya itu. Itu yang berutang samamu bukan? Ada yang berutang samamu? Oh, bukan itu. Tapi semua orang itu benar bahaya itu. Oh, jadi dia nggak ada utang samamu, makanya lantam. Iya, lantam itu mulutnya. Oh, karena dia udah nggak ada utang sama. Coba kalau dia ada utang sama, mana berani dia lantam samamu? Bukan, yang masuk ke Komal tadi itu kan? Itu dia. Nomor 1. Satu kampung itu. Satu kampung itu. Urusan apa? Kerabat kayak mana denganmu? Kerabat lah. Mas, kami kan gini. Kalau orang Batak itu kan banyak kan keturunan sampai 4 keturunan kami masih ini kan. Jadi, gitu. tapi mamamu aman, Dek. Tadi kejang-kejang mamaku kan. Nah, nanti aku ceritakan nggak enak dari Iya. Ya intinya selagi di jalan yang benar, yang Susi tadi kan. Ya intinya gini loh. Intinya kan aku punya kerja, aku punya usaha, apa yang aku takuti? Nah, kecuali aku minta makan sama mereka. Ya jangan sampai diganggu usahamu sama mereka ya. Mau diapainya usaha aku? Kulap. Gimana lah? Pokoknya kami nggak mau kamu berbuat yang aneh-aneh ya. Islam mengajarkan untuk menyampaikan kebenaran dengan cara benar, ya. Menjaga diri juga dengan cara benar. Makanya dalam Islam itu kita boleh hijrah. Daripada kita bertengkar banyak timbul dosa, diizinkan kita hijrah. Nabi Muhammad aja hijrah. Yesus kan udah bilang dia di tempat kampungnya halamannya nggak ada yang suka dia. Dibawakannya lah 3 pendeta tadi kan. Sama aku di sini. Dibawakannya 3 pendeta. Sama itu tadi itu. Abis masuk dia langsung dia bawanya kan banyak orang ke situ tadi. Ke rumah atau ke TikTok? Ke rumah sama ke TikTok. Ke rumahku sama di TikTok. Itu kan pendeta masuk tadi itu. Nah dibawakannya lah semua orang itu. Aku bilang bla 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 bla. Aku gituin aja. Pergi aku lagi. Ini Parah kau ini. cuma Bang Bibel berjalan Bang Handi, aku pamit dulu ya. Nanti kalau udah nyampe. Oh iya. Jadi emang anak ini mentalnya udah mental baja, udah nggak tertolong. Aku yang cemas tau nggak? Aku Pak D, aku yang khawatir sama dia, aku yang cemas. Memang anak ini emang udah bilang laki-laki terus kuat, kata dia pula yang bilang sama aku. Laki-laki kan harus kuat kan Uni katanya. Tingginya 100,8. Tinggi badannya anak ini. Badannya berisi. Apa yang dia takutkan? Tapi ditampar dia malah ketawa dia kata. Tadi kan mau pukul aku. Jangan sampai aku masukkan Roh Kudus lagi ke tubuhku ya. Aku bilang berdosa kan. Dia dulu pernah bohong. Dia gini loh Pak De. Jadi dia penasaran lah Roh Kudus ini kok apakah betul atau enggak diujinya lah Roh Kudus itu. Jadi waktu di gereja pura-pura lah dia kesurupan Roh Kudus bla gitu kan. Didatangi sama pendeta, terpilih kau katanya. Apa kata dia dalam hati? Dalam hati dia. Ada gila-gilanya pendeta ini padahal aku bohongnya kata dia. Sejak itu dia mulai kayak ini ada yang nggak bener ini gitu. Bisa gue pura-pura. Aku loh pertama dia masuk ini pertamanya berantem sama dia, habis itu nggak berhenti aku ketawa gara-gara anak ini loh. Cerita dia semuanya kan. Terus tiba-tiba diceritakannya lagi. Dia turun, mamanya manggil. Turun dia kan. Mama aku manggil katanya. Naik dia lagi bilang. Mamaku tadi katanya. Kenapa rupanya? Iya, aku ceritakan sama mamaku. Ada ustadz sama pendeta berdebat, Mak. Terus kayak mana kata mamanya? Menang pendetanya, Mak. Senang hati. Biar dia dibiarin di sini, Pak De. Bohongnya mamanya. Padahal pendetanya kabur nyungsep. Cerdik kali kau. Aduh ya Allah, lawak anak ini serius. Anak ini polos banget. Aku udah menyaksikan kepolosannya sampai aku tuh nggak bisa tidur gara-gara anak ini 2 hari aku nggak bisa tidur. Parah. Susah aku tidur gara-gara mikirin anak ini loh. Aku mikirin dia tuh, dia pertama mentalnya,
Yang kedua, nanti apakah dia sanggup kalau ujian Allah akan ditingkatkan Tapi lagi takut aku gitu. nih, nanti Uni mikir aku nih cinta sama aku. Emang ada gila-gilanya Nain. Kau nggak Jadi tahu? yang membuat dia Kata Bang Zuma terguncang tadi sampai apa? masuk Islam itu apa? Iya, ini nih ceritanya Pak D. Ya, ada di video aku loh, Pak D di yoga nanti aku bikin kalau yoga part 1, part 2, part 3. Yang pertama itu dia kan dia kan kami di sini, si Fandi dulu, aku belum ada di sini. Jadi dia diajak sama kawannya, nama kawannya itu Injil Kristus. Kata kawannya, aku lah cerita yoga, lucu lebih enak dia yang cerita. Nah, silakan Bang Yoga. Nggak ada gini ceritanya. Orang ini buka apalah kan ngomong-ngomong tentang Yesus kan. Yesus itu gini, katanya kan. Datanglah kawanku bilang, Yoga, apa? Ayo dulu kita debat orang ini katanya. Dia ngomong Yesus loh katanya. Namanya itu agama. Aku aja lah aku bela kan. Aku bilang kayak gini. Oh yaudah ayo kita masuk, aku bilang. Habis masuk itu ngomong-ngomong lah kami. Sempat aku berdebat sama si Uni ini nih. Ya kan Uni? Sempat kita berdebat kan soal agama kan. Berantem kita. Kau suruh aku diam kan? Diam kataku kan. Berantem aku sama dia. Lanjut. Berantem kami kan. Habis itu dibuka Uni lah data-data kan. Benar data-datanya itu. Jadi turunlah kawanku yang si Gondet ini. Ditinggalkannya aku sendiri gitu loh. Pak D tahu Pak D si Gondet itu artinya apa? Apa tuh? Kondet. Oh, kondet. Oh, ya Terus tahu kan karena aku tinggal sendiri kan. Terus turun aku gitu. Habis Kalau nggak aku salah turun. seharian waktu itu ya? Iya 2 hari 2 itu. malam. Lanjut lagi Iya. ceritanya. Jadi karena aku rasa aku kalah kan turun aku. Habis itu naik lagi aku undang lah pendeta. Pak, ayo Pak, nggak ada lagi siapa kawanku di sini. Ayo kita debat orang itu. Jangan kau masuk ke situ katanya. Jangan katanya. Kenapa Pak? Bilang gitu kan. Jangan kau masuk katanya. Kaum setan itu nanti kau terpengaruh. Jangan katanya kan. Nah, tuh. Terus habis itu, gimana nya? Tapi kau suruh aku tadi ke sini, aku bilang gitu kan. Nggak mau aku, nggak jadi, nggak usah turun, kau turun katanya. Ya udah, tetap aku dengarkan gitu, aku dengarkan. Ya ada benarnya, aku buka lah di Google kan di laptopku, aku buka lagi gini. Ternyata itu benar gitu. Pelajaran cuma sebentar Pak D, nggak nyampe 1 hari. Jadi pagi dia masuk komal ingin mendebat saya. Uni itu di Yesaya 4:57 Tuhannya menciptakan kejahatan. Dia bilang tidak ada Tuhan menciptakan kejahatan, hanya kebaikan aja diciptakan. Dibuka dibaca, terdiam dia, mereka 10 detik terdiam. Nanti jangan-jangan dia tidak tahu kalau Tuhannya poligami janda-janda mandul. Banyak ayat-ayat muka. Di saya 54 tuh, kamu baca dari ayat 1 sampai 5 itu. Bersorak-sorailah hai si mandul, bersorak-sorailah hai perempuan yang tidak pernah melahirkan. Nah itu tuh. Iya Pak D. Karena orang yang ditinggalkan suaminya akan memiliki banyak anak. Siapakah suaminya? Dialah Tuhan semesta alam. Coba baca aja itu. Iya, jadi dia ini memang sudah terguncang karena ayat yang dia baca. Nah, ditambah lagi waktu. Jadi gini Pak D, jadi anak ini kan memang keras awalnya. Saya membaca dari gestur dia naik ke atas itu, dia mau dengar. Naiklah Ibu Elvi namanya, Oten. Jadi Ibu Elvi ini menjelaskan agama Kristen, ya kan? Dijelaskan sama Bu Elvi ini, aku diam lah. Kutanya sama dia, Yoga, kau mau dengarkan aku yang menjelaskan atau si ibu itu? Aku mau Uni aja lah yang jelaskan, katanya. Nggak ngerti aku apa kata ibu itu, katanya. Ada di video aku, lucu banget. Terus aku, ya udahlah kalau gitu kan, aku jelasin ke dia. Tetap dia standby Pak D, tetap dia tenang dia kan. Ngomonglah kami, komunikasi lah kami baik-baik kan. Terus sampailah kita diskusi sama Bu Elvi itu. Aku bilang Bu Elvi turunlah, nanti ibu ini dipermalukan ya. Sampai malamnya aku tidur Pak D, karena aku kasihan nengok kepolosan anak ini ya kan. Lucu ya anak ini gitu kan. Si Blender pun dihajar sama dia Pak D. Blender kan ke sini nih, dihajar sama dia, tau nggak? Diam kau katanya kan. Nah akhirnya saya tidur. Malamnya saya dapat kabar, bangun banget dapat kabar dari Bang Jibril atau Fandi itu siapa gitu, bilang Yoga mualaf. Hah? Terkejut aku. Anak itu mualaf kata aku kan. Padahal aku bilang
aku nggak ngajak kau jadi Islam, Dek. Belajar dulu Bible-mu. Iya, nggak mau aku. Aku juga nggak maunya jadi Islam katanya. Aku mau ini tetap agamakunya kata dia kan. Tapi agak lain ya katanya. Di kitab lain dikatakan nggak boleh makan B2. Kenapa kami makan B2? Kata dia kan. Nah, pada akhirnya Rosalinda naik ya, mau belajar. Oke, saya naikin ya. Tiba-tiba dia bersahadat malamnya, Pak D ditemanin sama Rosalinda, minta naik aja biar saya naikin. Saya nggak bisa jambak kamu ya. Habis itu naik lagi dia. Naik lagi aku ngobrol sama dia kan. Tiba-tiba itulah besoknya kakaknya datang. Dimaki-maki aku sama kakaknya. Karena ketahuan dia sama kakaknya. Direkam sama orang-orang sekampung dia. Dibagi-bagikan lah. Nah terus Mikana ngamuk-ngamuk malamnya Pak D. Pokoknya ya, itu saya ada di bawah itu. Tiga hari ini drama sekali lah hidup aku sama si Yoga ini. Dimaki kakaknya, si Mikana ngamuk-ngamuk.